Pecahan. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang materi mengurutkan pecahan. Perlu kita ingat untuk pecahan A per B bentuk umumnya, angka yang di atas yang dilambangkan dengan A ini kita sebut dengan pembilang, dan angka yang di bawah dilambangkan dengan B kita sebut dengan penyebut. Bagaimanakah cara kita untuk mengurutkan pecahan? Untuk mengurutkan pecahan kita harus melaksanakan syarat-syaratnya agar mempermudah. Yang pertama, kita samakan angka penyebut dengan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Di SD ini sudah dipelajari. Setelah penyebutnya sama, lihat besar kecil nilai pecahan dari angka pembilangnya atau angka yang berada di atas. Oke, kita masuk contoh. Urutkan pecahan berikut dari nilai pecahan terkecil hingga terbesar. Untuk yang A, kita jawab. Kita lihat dulu penyebutnya, apakah penyebutnya sama atau tidak. Kalau sama, langsung kita kerjakan. Kalau tidak sama, kita samakan terlebih dahulu. Kita lihat 3/8, 5/8, 1/8, dan 4/8. Ternyata penyebutnya semuanya sama. Maka langsung kita kerjakan. Kita lihat dengan syarat yang kedua, yaitu lihat besar kecilnya pecahan dari angka pembilangnya. Kita lihat mana angka pembilangnya yang lebih kecil terlebih dahulu, karena diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Ternyata 1, maka urutan jawabannya adalah 1/8. Kita lihat lagi setelah 1, 3/8, kemudian 4/8, dan yang terakhir adalah 5/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita urutkan dari terkecil hingga besar. Kita lihat angka kecil 1, kemudian angka agak lebih besarnya 3, kemudian setelah 3 4, kemudian 5. Ini dengan syarat tentu adalah penyebutnya harus sama. Kemudian untuk yang soal B, kita perhatikan dulu apakah penyebutnya sama. Ternyata tidak sama, maka kalau tidak sama kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kita ambil penyebutnya saja dulu, kita ambil 2, kita tulis 2, 3, 4, dan 6. Maka kita buat kelipatannya 2, 4, 4 tambah 2, 6, terus 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. 4 ditambah 4, 8, tambah 4, 12, ditambah 4, 16, dan seterusnya. 6 ditambah 6, 12, ditambah 6, 18, dan seterusnya. Kita lihat dari KPK di sini, apakah ada bilangan yang sama dari 2, 3, 4, 6 ini kelipatannya. Ternyata ada, yaitu angka 12. Kita lihat, kita perhatikan. Ternyata samanya angka 12. Maka di sini KPK-nya menjadi 12. Karena KPK-nya menjadi 12, maka kita ambil pecahan yang kita kerjakan tadi setengah. Ya, kita jawab tentunya setelah mengetahui KPK. Setengah 2/3, 3/4, dan 2/6. Karena KPK-nya 12, maka setiap pecahan ini kita jadikan penyebutnya 12 biar sama. Kita jadikan penyebutnya 12. Caranya bagaimana? Caranya 12 dibagi 2 menjadi 6 kali 1, 6. 6 kali 1, 6. Atau 2 kali berapa menjadi 12? 2 kali 6. 1 harus dikali 6 juga. Jadi sama-sama dengan dikali bilangan angka yang sama, atas dan bawah. Juga seperti ini. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 3, 9. 12 dibagi 6, 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, bisa kita lihat kalau sudah penyebutnya sama,
maka bisa kita lihat angka yang paling besar. Karena di sini yang dipinta adalah pecahan terkecil hingga terbesar, maka di sini kita jawab, kita lihat angka yang paling kecil dulu di atasnya. 6, 8, 9, dan 4. Ternyata yang kecil adalah 4. Maka ini urutan pertama. Setelah 4 kita dapati 6, maka ini urutan kedua. Kemudian 8 urutan ketiga, dan 9 urutan keempat. Inilah urutan yang akan kita jawab dalam soal. Jadi yang pertama tadi pecahan berapa? 2/6, maka kita tulis di sini 2/6. Urutan kedua tadi yang dari kecil hingga terbesar, pecahan 1/2. Kemudian yang ketiga 2/3, kita tulis 2/3. Dan yang keempat adalah 3/4. Jadi inilah urutannya, yaitu 2/6, 1/2, 2/3, dan 3/4. Berarti yang paling kecil 2/6, 3/4 paling besar. Yang perlu diingat di sini adalah jangan kalian tulis yaitu yang setelah kalian samakan, tetapi untuk mengurutkannya kembali ke dalam soal. Soalnya apa, itulah pecahan yang akan diurutkan. Bapak rasa sudah cukup mengerti ini untuk mengurutkan pecahan. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang operasi pecahan. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk melaksanakan operasi ini kita harus memahami terlebih dahulu atau mengetahui syaratnya. Syarat untuk melaksanakan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan itu yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat kita lakukan jika penyebutnya sama. Jika penyebut belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Salah satunya dengan cara menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kita masuki contoh. Tentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Yang A, 4/7 ditambah 6/7. Mari kita jawab sama-sama. Kita jawab untuk yang A, 4/7 ditambah 6/7. Kita lihat. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat kita lakukan jika penyebutnya sama. Apakah penyebutnya sudah sama? Ternyata sudah sama, yaitu penyebutnya 7. Kalau penyebutnya sudah sama, maka langsung kita kerjakan. Kita lihat apa yang dipinta. Ternyata yang dipinta adalah penjumlahan. Maka karena penyebutnya sama, kita jumlahkan langsung pembilangnya. 4 ditambah 6, 10. Penyebut jangan disamakan, tetap 7. Nah, seperti itu. Untuk yang B, kita lihat 3/4 ditambah 2/3. Apakah penyebutnya sama? Tidak. Kalau penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Cara satu untuk menyamakannya dengan cara KPK, yaitu kita ambil penyebutnya 4 dan 3. Maka 4 ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, ditambah 4, 16. 3 tambah 3, 6, ditambah 3, 9, ditambah 3, 12, ditambah 3, 15. Ternyata KPK-nya kita peroleh yaitu 12. Maka di sini kita jadikan penyebutnya 12 tiap masing-masing pecahan. Maka cari mencari pembilangnya. Ini yang di depan tentu ini 12 dibagi 4 adalah 3, kali 3 sama dengan 9. 12 dibagi 3 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Maka 9 ditambah 8 sama dengan 17/12. Tuh. Atau kita menggunakan cara 2. Cara 2 kita peroleh 3/4
ditambah 2/3. Ini cara cepat ini ya. Yang pertama kita laksanakan adalah kita kalikan dulu penyebutnya. 4 kali 3 12. Kemudian kita kali silang. 3 kali 3 9. 4 kali 2 8. Maka hasilnya juga 17/12. Ini cara cepat ini nak. Untuk itu sudah kita peroleh penjumlahan A dan B. Kemudian kita jawab yang C dan D. Kita lihat yang C dan D. Kita lihat C 10/12 dikurang 7/12. Apakah penyebutnya sudah sama? Ternyata sudah sama, maka langsung kita operasikan. Karena di sini kurang, maka 10 kurang 7 sama dengan 3. Penyebutnya tetap 3/12. Boleh kita kecilkan, kita sederhanakan. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 12 bagi 3 sama dengan 4. Ini namanya penyederhanaan yang sudah kita pelajari di SD itu ya mulainya. Kemudian yang D, kita lihat 5/7 dikurang 2/3. Apakah penyebutnya sudah sama? Ternyata penyebutnya belum sama. Jadi tergantung kita di sini apakah kita mau menggunakan KPK atau menggunakan cara 2 atau cara cepat. Kalau cara cepat boleh, yang penting kalian mengerti bagaimana cara menggunakan KPK maupun dengan cara cepat. Jika kalian ingin cepat, kita melaksanakan dengan cara 2. Pertama, kita lihat 7 kali 3 dapatlah 21. Kali silang 3 kali 5 15. 7 kali 2 sama dengan 14 dikurang 14. Maka hasilnya adalah 15 dikurang 14 sama dengan 1. Penyebutnya 21. Inilah hasilnya 1/21. Oke. Bapak rasa di sini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan di sini bisa dimengerti. Ini sebenarnya sangat mudah sekali dipelajari karena intinya adalah kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Ada yang belum dipahami boleh ditanyakan di grup. Sekarang kerjakan tugas berikut. Nah, yang pertama, urutkan pecahan di bawah ini dari nilai terbesar hingga terkecil. Ingat, dari nilai terbesar dan hingga terkecil. Yang kedua, tentukan hasil dari operasi pecahan berikut. Oke, Bapak rasa ini sama dengan soal tadi. Boleh dikerjakan, silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Bapak ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.